Ya, tadi pagi saya share tentang membangun mentalitas yang sehat. Ya, satu poin yang saya pikir lagi happening, lagi trending. Karena beberapa waktu ini kita dengar cerita-cerita yang kurang asik. Apalagi generasi muda. Ya, mental health-nya tidak dibangun sehat. Ngalamin bullying, ngalamin ejekan, tidak tahan. Dan akhirnya ngambil keputusan yang di luar perkiraan, bahkan orang tuanya sampai kaget bunuh diri, saudaraku. Barusan terjadi, kemarin terjadi, berapa waktu ini sering terjadi. Aduh, sedih melihatnya. Dan tadi pagi saya tergerak untuk membagikan soal Matias, soal Justus, soal Kaleb, soal Yosua. Itu 4 orang yang kira-kira kondisinya yang sama, saudaraku. Yang nggak datang tadi pagi mungkin bisa dengar rekamannya untuk saudara pelajari. Dan malam ini pengen khotbah yang lain, tapi pengen ngelanjutin saudaraku ya untuk bicara mental health ini dari sisi yang berbeda lagi. Kita akan belajar yuk dari 1 Samuel 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Sebuah cerita yang saya pikir tidak asing lagi buat kita semua tentang mamanya Samuel yang akhirnya melahirkan seorang nabi besar di Israel yang bernama Samuel. Cerita tentang Ibu Hana ini biar juga menjadi pelajaran buat kita. Karena berapa kali yang Anda dan saya alami mungkin belum selevel Ibu Hana ini. Kita lihat yuk ceritanya yang mungkin sudah dikenal, sekali lagi kita baca dan renungkan bersama. Begini bunyinya 1 Samuel 1 mulai ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham, bin Elihu bin Tohu, dan bin Suf, seorang dari suku Efraim. Elkana atau orang ini mempunyai berapa istri? Oh, poligami rupanya saudaraku ya. Yang seorang istrinya bernama Hana, dan yang kedua, istrinya yang kedua yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak dari Elkana, tetapi Hana tidak. Orang itu, si Elkana ini, dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya di Rama untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, anak-anak Elkana dari Penina, masing-masing sebagian. Meskipun Elkana mengasihi Hana, Elkana memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya Hana. Tetapi madunya Hana yang bernama Penina selalu menyakiti hati Hana, supaya hatinya Hana gusar saudaraku. Karena Tuhan telah menutup kandungannya Hana. Demikianlah terjadi kapan? Dari tahun ke tahun. Ya, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina madunya menyakiti hati Hana, sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya Hana berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Tuhan kalau boleh jawab, tapi lu kawin lagi saudara ya. Kira-kira gitu ceritanya Hana. Walaupun tidak tertulis saya kayaknya bisa meraba saudara ya. Aduh saudara, pada suatu kali, ayat yang ke-9, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya.
Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Imam Eli mengamat-ngamati mulut Hana si perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Imam Eli menyangka Hana sedang mabuk, perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Pak Gem, bukan, katanya saudara. Ya, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara atau berdoa sedemikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu yaitu Hana, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah Hana perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ya, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepada Hana. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hana menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Sampai di situ pembacaan kita agak panjang. Takutnya beberapa tidak pernah baca ayat ini, saudaraku ya. Karena bertobatnya wis tuwa, tidak ikut sekolah minggu dulu, saudaraku. Saya sengaja baca karena kemarin waktu saya kembali merenungkan cerita Hana ini, ada catatan-catatan yang menurut saya gila, ngeri banget loh kondisi Hana ini. Coba, hal yang pertama yang menyakitkan buat Hana adalah suaminya kawin lagi, saudaraku. Walaupun mereka hidup di iklim perjanjian lama yang mengizinkan poligami untuk para suami, tapi percayalah, mau perjanjian baru, mau perjanjian lama, istri yang suaminya poligami itu sikon yang menyakitkan. Kalimatnya bilang di dadaku isinya kamu semua. Baru setahun dia menikah, saudara. Ya. Ada 9 nyawa atau 9 naga gitu katanya lagunya, saudara ya. Lagi happening tuh lagu, saudara. Aduh, dadaku isinya kamu semua, katanya saudaraku ya. Luar biasa, saudaraku. Tapi realitanya lu kawin lagi. Makanya ketika nyampe kalimat, Hana kenapa kamu murung, kenapa gak mau makan? Bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Tuh Hana kalau boleh jawab, pret, katanya saudara. Ya, lu kawin lagi, katanya. Lu punya perempuan baru dalam hidupmu. Jadi kawinnya Elkana dengan Penina, istri keduanya setelah Hana, itu sikon yang menyakitkan. Itu sikon yang sangat menyedihkan, memedihkan hatinya. Belum berhenti. Begitu Elkana kawin lagi dengan Penina, lu kok punya anak ya? Dengan aku, laki yang sama Elkana ini, kok enggak berhasil punya regenerasi, punya keturunan. Lu kok dengan perempuan yang lain, kok jadi anak, malah ada anak laki, ada anak perempuan, beberapa anaknya. Loh, langsung kesimpulannya, kesalahan ada pesawat pada pesawat televisi Anda, saudara. Ya, kamu yang bermasalah kalau gitu Hana. Lah laki yang sama dengan perempuan yang lain jadi anak kok. Dengan kamu gak pernah jadi, lu yang mandul. Bukan suamimu, sperma yang sama gagal membuai sel telurmu. Tapi sperma yang sama berhasil membuai sel telur perempuan keduanya, istri keduanya dan jadi anak. Berarti kesimpulannya, kamu yang bermasalah. Organ kewanitaanmu yang bermasalah. Ovummu yang bermasalah, sel telurmu yang bermasalah. Kesalahan ada pada dirimu bukan pada suamimu. Wah, ini realita kedua yang tidak gampang untuk dihadapi. Wah, betul ya. Yang ketiga yang lebih gila menurut saya.
Tuhanlah yang menutup kandungan Hana. Coba ayat itu muncul. Karena Tuhan yang menutup kandungan Hana. Wah, bisa ngefeknya bukan cuma benci sama Elkana dan Penina. Tuhan pun dibenci, saudara. Ya, pahitnya bukan cuma sama suami dan madu. Sama penciptanya juga pahit, saudara. Lu tau yang buat Tuhan, saudara. Ya. Loh, coba baca baik-baik cerita ini. Kalau nggak dihidupkan gini nggak kemarin bacanya, saudara. Ya, saya garis bawahi supaya saudara tahu sikonnya kayak begitu tuh. Dikhianati suaminya dengan kawin lagi, punya istri kedua. Dan ternyata dengan istri kedua jadi anak, dengan dia enggak. Berarti ada masalah dengan dirinya. Dengan kandungannya, dengan ovariumnya, dengan sel telurnya. Sampai nggak pernah berhasil dibuai sperma Elkana suaminya. Sementara dengan yang lain berhasil kok. Punya beberapa anak, laki perempuan lengkap kok, saudara. Ya. Waduh, dan yang ketiga ini menurut saya yang super menyakitkan. Ternyata engkau tuh Tuhan yang menutup kandunganku. Halo? Wah, sudah 3 nih. Yang keempat, madunya Penina. Karena setiap tahun diajak ke Silo berdoa sama Elkana, dia bawa 2 istrinya ini dengan anak-anak istri kedua. Karena yang pertama enggak punya anak. Tiap tahun ke Silo berdoa. Kalau udah jalan bareng, Penina mulutnya ember, saudara. Ya inilah muncul kata bullying itu, saudaraku. Ya, itu Penina ngejek, nginang, rendahkan anak begitu rupa. Sampai Hana dibuat makin sakit hati. Enggak tahan dengar kata madunya. Mandul lu. Oh, perempuan apaan lu? Bukan perempuan kayaknya, kejadian ya KW ya. Wah, ngomongnya enggak enak, saudara. Ya. Yang lain dibilang gendut lah, sipit lah, krempeng lah, saudaraku. Ya, itu kan yang beberapa anak-anak yang katanya generasi stroberi yang bagus di luar, rusak dan rapuh di dalam ini enggak tahan, saudara. Dan akhirnya bunuh diri dengar-dengar bullying yang kayak beginian. Ini terjadi bahkan dari tahun ke tahun. Coba. Setiap kali ketemu, wah Penina ngomongannya orang enak, sengak, saudara. Mengandung sianida omongannya, saudara. Ya. Nggak enak banget, saudara. Dan satu lagi catatan saya. Akhirnya Hana bawa masalahnya ke bait Allah dan berdoa kepada Tuhan. Pendetonya bilang mabuk lu ya. Wih, sakit hatinya luar dalam. Ini yang gereja ya dibikin sakit ya, saudara. Ya. Halo? Ada yang lagi sakit hati dengan orang gereja? Bahkan dengan pemimpin gereja? Yuk belajar dari Hana, yuk. Lengkap semua yang menyakitkan dialami sama Hana. Di keluarga, di pernikahan, di realita, di kesehatan. Wih, semua. Sampai kebaktian doa di bait Allah. Saking besarnya cemas hati dan sakit hati aku doa begitu lama. Sampai entek kata-kataku. Cuman bisanya nangis. Tahu-tahu pendeta bilang, sakau lu ya. Kurang ajar nih saudara. Iya. Walah saudaraku. Kalau sakau jangan di sini. Ini tempatnya memuji Tuhan dan main biar lihat katanya gitu, saudara. Ya, haleluya. Seneng saya, keren itu. Jangkau anak muda KKR, jangan-jangan tidak ada yang datang. Begitu dibilang main biar lihat, teko mereka, saudara. Ya, keren, saudara. Saya mau cerita sama banyak gereja yang lain supaya buat yang sama, ada Sumba, ada, wah keren, saudara. Ya, top banget ya. Mantap itu. Wih, itu yang terjadi. Itu Hana doa dibilang mabuk, dibilang sakau. Sakit hati langsung sama pemimpin di gerejanya sendiri. Bahasa sekarang Pak Gembuk, pemimpin-pemimpin hebat di gereja. Ya Tuhan. Saya yakin kalau yang dihadapi Hana, Anda dan saya hadapi. Jangan-jangan reaksi kita enggak sama dengan Hana. Coba-coba renungkan baik-baik, dikhianati suami. Kawin lagi suaminya. Ternyata dia yang bermasalah. Karena dengan wanita yang lain punya anak, dengan dia tidak bisa. Yang ketiga, Tuhan yang menutup kandungannya. Mateng, saudara. Ya. Saya waktu baca ini, ya Tuhan. Yang keempat, Peninanya suka bully dia, ngejek, ngerendahin dia. Di WA lah, ketemu lah, ngomongnya sengak semua, saudaraku. Dan yang kelima, masuk gereja, doa di bait Allah, dibilang lagi sakau, dibilang lagi mabuk. Yang ngomong bukan sekedar ketua komselnya, Pak Pendetanya, ngeri saudara. Ya. Ini 5 hal ini buat saya,
Waduh, ini kalau kita yang pada umumnya ngalamin begini, mandek kebaktian, mandek doa, mandek percaya Tuhan, dan tidak ateis, saudara. Ya, bener enggak, bener enggak? Makanya waktu saya belajar dari Hana, Tuhan ingatkan, kamu mesti belajar dari orang yang satu ini. Semua yang terjadi membuat dia waktu diajak ikut ke Siloya lagi, itu ikut enggak? Ikut. Wah, sekali, dua kali boleh, ketiga mau. Saudara, ya bener dah. Ayo, tiap tahun pergi kuno terus ya saudaraku ya. Tiap tahun, dari tahun ke tahun. Lu baca baik-baik Alkitab kita tadi. Lu kita nak jadi Hana sekali, dua kali gitu. Yang ketiga diajak lagi gak mau lu. Wes males aku. Melu si ember ya saudara ya. Aduh, no, bukan lagi doa ya. Males lah. Dia yang bikin saya gak punya anak. Coba. Serius loh, kalau kebanyakan orang ngalami kayak Hana, memutuskan jadi ateis. Karena benci sama yang menciptakan, kenapa lu yang tutup rahim saya? Wah, tapi heran. Ikut ya, ke bait Allah ya, doa dan ibadah ya, aku ikut. Aku barengin kamu, walaupun aku tahu ini perjalanan yang sangat menyakitkan buat aku. Wah. Waktu ini saya lihat semua keren nih. Kebentur sama pendeta nih. Penbentur sama pemimpin-pemimpin yang ada. Yang juga enggak asik. Hana tetap menjelaskan. Bukan mabuk lagi doa. Oh masih doa enggak? Itu kalau Hana berani ngomong begitu. Tahu jawabannya Imam Eli. Aku udah lama enggak doa. Sampai firman Allah jarang. Saudara, ya penglihatan pun enggak sering. Makanya kalimatnya Hana itu nohok Imam Eli. Saudara, doa tuh. Aku suwe gak doa, sampai firman Allah udah gak pernah datang, saudaraku ya. Penglihatan gak pernah muncul, waduh. Loh, itu kalimatnya Hana nampar Imam Eli, pendetone dewe, saudaraku ya. Tak pikir mabuk, ternyata doa kue. Keren, saudaraku. Tapi buat Hana, ketika pemimpin yang ngomong begitu, itu menyakitkan. Serius, ini kalau kebanyakan orang ngalamin itu, sudah dipastikan ora gelem neng kono meneng. Nggak akan mau ke situ lagi. Tapi enggak terjadi dengan Hana. Itu yang membuat saya, Tuhan, ini orang satu ini keren banget. Dan akhirnya lewat seorang yang bernama Hana, lahir nabi besar Tuhan buat Israel. Yang dibentuk dengan sikon yang enggak mudah. Yang diproses lewat bentukan yang menyakitkan. Tapi ternyata Hana ini keren banget reaksinya. Hal yang pertama yang saya belajar dari Hana, kenapa ini semua bisa dia kerjakan. Dan at the endingnya lahirlah Samuel, nabi besarnya Tuhan buat bangsa Israel. Colek-colek, yang kamu alami kayaknya belum selevel Hana, saudara. Ya. Yang kita alami jangan-jangan kalau toh sudah selevel Hana, bahkan mungkin lebih gila dari Hana. Belajar dari firman malam ini, pulang dengan kesembuhan Tuhan malam ini. Catatan saya, perenungan saya yang pertama, waktu saya merenungkan sikonnya Hana ini adalah, ini orang berdamai dengan Tuhan dan dirinya sendiri. Kok tahu Pak Pram? Saya coba ingat ceritanya Daud, saudara. Mazmur 27 ayat yang ke-10, Mazmurnya Daud, dia tulis di sana, ayahku dan ibuku telah meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Jadi rupanya Daud juga menyadari dia bukan anak yang diperhitungkan di keluarga. Atau dia anak yang dibuang dari keluarga bapak dan ibu Isai. Dulu ada satu pendeta yang saya pernah dengar serinya berkata, kenapa Daud tidak diterima sama Pak Isai dan Ibu Isai? Karena Bapak Ibu Isai mendambakan anak perempuan, begitu hamil yang ke-8, lanang meneh yaitu Daud, saudara. Ya, maka Daud dibenci sama Pak Isai dan Ibu Isai karena sudah kepingin punya anak perempuan yang lahir laki yaitu Daud. Saya kurang sepaham dengan kesimpulan itu.
Kalau alasannya Isai dan istrinya kepingin punya anak laki, kenapa yang dibenci cuma Daud anak laki ke-8? Loh 1-7 lanang kabeh mbok dibenci mulai yang ketiga, 4 kan gitu saudara. Iya, kan laki semua saudara. Iya. Bener enggak? Yuk kalau belajar Alkitab kayak begitu. Otaknya dipakai saudara. Ya, direnungkan ya. Kayaknya bukan itu deh masalahnya deh. Kalau gara-gara Isai dan istrinya kepingin anak perempuan, ya yang dibenci ya enggak usah nunggu Daud anak laki yang ke-8. 7, 6, 5, 4, 3 itu layak dibenci saudara. Ya, lanang kabeh saudara. Kalau 1, 2 mungkin masih bisa diterima, begitu yang ketiga laki udah mulai kurang suka. Oh kepingin wedok saudara ya. Ini sampai 8, makanya saya bilang kayaknya bukan alasan itu yang bikin Daud dibuang sama Isai dan istrinya. Saya curiga ada sesuatu yang tidak baik dengan fisiknya Daud. Ada sesuatu yang tidak baik dengan keberadaannya Daud. Loh kok tahu Pak dari mana? Dari Mazmur 139 yang ditulis Daud. Coba kita lihat ayat yang terkenal itu. Mazmur pasalnya yang ke 139. Coba baca ayat 13 dan 14. Daud nulis begini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Itu aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku bagaimana? Dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud nulis ayat ini dalam perenungan yang dalam Tuhan aku ada. Bukan karena sperma papaku membuai sel telur mamiku dan jadi aku. No, aku ada engkau yang membentukku Tuhan. Dan aku bersyukur engkau telah menjadikanku dahsyat dan ajaib. Cuman sayang. Papa mamaku tidak pernah lihat kedahsyatan dan keajaibanmu dalam diriku. Aku dianggap nggak layak jadi anak mereka. Nggak tahu. Mungkin ada sesuatu kayaknya dengan fisiknya Daud. Ada sesuatu mungkin dengan keberadaannya Daud. Diajari baca M-A-M-A, apa Daud? Wah jengkel Isai saudara. Ya. Kok orang pinter-pinter kok lamban katanya saudara. Ya. Mungkin loh saudara. Ya. Kan saya nggak percaya bukan karena pengen anak perempuan. 8 lanang kabeh saudara yang dibenci kok Daud tok saudara ya. Waktu Samuel datang salah satu anakmu jadi raja gantikan Saul yang ditolak Tuhan. 7 dikumpulkan Daud. Enggak loh saudara. Enggak dihitung saudaraku. Saya curiga dengan ada sesuatu dengan fisiknya Daud. Seperti Hana dengan kewanitaannya. Dengan organ ovariumnya, dengan sel telurnya. Ada sesuatu. Sampai Isai tidak mau ngakui jadi anak. Yang lain jadi TNI, Polri. Dibina Pak Herman, saudara. Iya. Daud angon wedhus, saudara. Iya. Jaga ternak itu pun cuma 2-3 ekor ternak bapaknya. Coba saudara. Ini betul-betul dibuang. Kenapa saya curiga ada sesuatu yang gak asik dengan fisiknya Daud. Sampai Isai malu ngakui dia jadi anaknya. Tapi Daud tulis, papa mamaku nganggep aku anak yang gak diharapkan. Tapi aku tahu, aku ajaib dan dahsyat kau buat Tuhan. Dan kata ini, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Itu nunjukin Daud berdamai dengan penciptanya. Halo? Ini juga yang dilakukan Hana. Keadaan Hana dan Daud mirip, something wrong dengan dirinya. Sampai Elkanah kawin lagi, sampai Isai dan Nyonya Isai tidak nganggep Daud jadi anak. Tapi rupanya Daud membangun, aku tahu kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku bersyukur kepadamu. Sudah jadikan aku model begini Tuhan. Wow, berdamai dengan Tuhan. Lalu kalimat keduanya, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wih, dia juga berdamai dengan dirinya yang memang muncul kayak begitu. Yang ternyata realitanya gak bisa punya anak kalau ini Hana. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dari ayat ini Tuhan ngajar saya supaya jemaat berdamai dengan pencipta dan dirinya sendiri, saudaraku.
Begitu dua ini gagal terjadi, kita susah berdamai dengan siapapun dan apapun. Orang-orang yang bisa dan mudah berdamai dengan apapun dan siapapun yang mestinya sangat menyakitkan adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan Tuhan dan dirinya sendiri. Begitu Anda menyadari, aku dengan siapapun kok bermasalah ya. Kau sedang bermasalah dengan dirimu sendiri, saudaraku. Kau belum beres dengan dirimu, bahkan juga tidak pernah beres dengan Tuhan. Begitu dua ini kita selesaikan, apapun yang terjadi, siapapun yang gak asik nongol, tidak pernah mengganggu kita lagi. Amin. Gimana Pak caranya berdamai dengan Tuhan dan diri sendiri? Gimana sampai kita bisa berdamai dengan siapapun dan apapun yang lewat, yang terjadi, yang menjadi realita kita? Gimana? Nggak ada cara yang lain. Kecaplah dan nikmati cintanya Tuhan. Hanya orang yang ngalamin cintanya Tuhan yang akhirnya selesai dengan dirinya, saudara. Kok sampai ada kalimat, anugerahmu itu cukup buat kami Tuhan. Kasihmu itu nggak pernah gagal Tuhan. Makanya muncul kata kecaplah dan nikmati betapa baiknya Tuhan itu. Saya berdoa ibadah malam ini menjadi ibadah Anda ngalami sentuhan jamahan kasih Tuhan dalam hidupmu. Sampai ditandai dengan realita apapun, aku berdamai dengan Tuhan. Aku berdamai dengan diriku. Realita Hana itu ada lagi di Injil Yohanes 11 yang kayak begitu. Yang dialami oleh Marta dan Maria. Ingat ceritanya Injil Yohanes 11, adik mereka laki satu-satunya Lazarus sakit keras, lagi kritis kondisinya. Lalu Alkitab bilang Marta dan Maria ngirim kabar kepada Yesus. Bahasa sekarang WA. Guru, lagi sibuk kah? Bisa mampir ke Betania enggak? Lazarus adik kami yang kau kasih sakit keras guru. Kalau bisa datang doain. WA. Gak lama dicek. Contreng 2 masuk ya saudara. Ya. Kan ngono ya kira-kira ya saudara ya. Gak lama dicek lagi. Loh kok jadi warna biru. Wis diwocok saudara ya. Tapi kok gak datang-datang ya. Tahu Alkitab bilang apa? Setelah Yesus menerima kabar itu. Ia ngapain? Sengaja gak datang. Wah ini kayak Marta Maria ngerti loro hati loh ya saudara. Ya. Bukan karena sibuk. Sengaja gak datang. Semoga cuman kita yang tahu, Maria Marta gak tahu itu realitas saudaraku. Baca baik-baik Injil Yohanes 11 mulai ayat 1. Setelah kabar itu diterima, Yesus bilang dia sengaja gak datang. Begitu datang ternyata Lazarus sudah dimakamkan 4 hari. Tahu ya ceritanya ya. Di ujung kampung Betania, Marta ketemu Yesus dulu. Wah, guru datang sekarang. Telat katanya saudara ya. Udah mati guru, adik kami udah 4 hari dimakamkan. Coba hari itu engkau datang, mungkin adikku ndak perlu mati tapi bisa sembuh. Datang baru sekarang, wis mati guru 4 hari. Percaya Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Percaya guru tapi nanti enggak sekarang. Saudara, ya. Waduh, saudara kalau dengar baca ceritanya Yesus ngomong sama Marta itu, inilah orang kepahitan. Saudara, ya. Apalagi kalau Marta, wingi gak teko bukan sibuk sengaja toh. Ngono ya, saudara, ya. Wah, serius loh. Tapi beda dengan Maria. Begitu Maria diberitahu guru datang, Maria keluar. Begitu lihat guru, belum ngomong A, belum ngomong B, tersungkurlah Maria. Wah itu bahasa tubuhnya bicara. Nggak apa-apa guru baru datang sekarang. Udah meninggal Lazarus. Mungkin kemarin sibuk banget ya sampai kamu terhalang hadir. Kalau hari ini kau mau lihat dan nyekar ke makamnya, yuk tak antar katanya Maria. Tapi ngomongnya sambil berlutut, sambil tersungkur. Sehingga dengan bahasa tubuhnya mau ngomong, aku berdamai dengan engkau, kenapa alasanmu baru datang sekarang? Hanya orang yang berdamai dengan Tuhan dan dirinya, mudah berdamai dengan apapun dan siapapun. Coba cek yang suka bermasalah, dengan mertua masalah, dengan suami istri masalah, dengan anak, kabeh masalah.
kau sedang punya masalah dengan dirimu. Kau sedang punya masalah dengan penciptamu. Saya berdoa malam ini, firman ini seperti aliran kasih yang menyembuhkan Anda dan saya. Sampai kita pun peace dengan Tuhan, peace with ourselves, berdamai dengan diri kita juga. Tolak ukurnya gitu, ngalamin apapun, ngadepin siapapun termasuk yang gak enak. Gak asik sih, tapi tetap bisa dihadapi dengan baik. Amin. Yang kedua, Hana ini bangun mental health yang baik. Dia membangun kesehatan jiwa, perasaannya, pikirannya, kehendaknya. Seperti tadi saya bentangkan, kalau saya atau banyak Anda seperti Hana, cukup 1-2 kali diajak ke Silo yang menyakitkan. Tahun ketiga diajak lagi, wah kita mau ngomong mules lah, apalah saudara, ya. Lagi demam lah, orang melu lah saudara, ya. Nggak mau tiap tahun, lu ini tiap tahun diajak, dia tetap barengin suaminya, siap. Coba saudara, sikapnya, pilihannya itu tadi pagi yang saya khotbahkan. Orang yang mental sehatnya sehat, jiwanya sehat, pikiran perasaan Kristus menjadi pikiran dan perasaannya. Download terus pikiran dan perasaan Kristus sampai jadi pikiran perasaan kita. Akhirnya ketahuan dari reaksinya, dari responnya, dari keputusan-keputusan yang dibuat, dari pilihan-pilihan yang dibuat. Ya Tuhan, bahkan ketika, oh Tuhan toh yang nutup kandunganku. Tetap teko ke bait Allah doa. Siapa yang kepahitan sama Tuhan? Doa wis gak gelem baca Alkitab, kebaktian wis gak gelem, apalagi perpuluhan nehi. Saudara, ya. Coba pahit saudaraku. Ini Hana masih doa ke bait Allah. Pendetonya nyakitin. Dia jawab, aku lagi doa om, bukan mabuk. Gitu saudaraku, ya. Ini orang jiwanya sehat. Makanya jemaat Victory Surabaya, pastikan di sini tidak ada yang sakit jiwa. Wis waras saudaraku, ya. Amin. Firman ini menyembuhkan kita. Download terus, unduh terus pikiran Kristus jadi pikiran kita. Perasaan Kristus jadi perasaan kita. Kehendak Kristus jadi kehendak kita. Itu komponen jiwa, pikiran, thinking, perasaan, feeling, dan willing, kehendak saudara. Ini kalau kita unduh yang Yesus pikir kita pikir, yang Yesus rasa kita rasa, yang Yesus putuskan kehendaki, kita menjadi kerinduan kita. Nanti sehat jiwamu. Dan kata 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, kalau jiwamu baik dan sehat, maka yang lain akan baik-baik dan sehat-sehat juga. Coba baca 3 Yohanes 1 ayat 2. Tadi pagi lupa keluar itu ayat saudara, ya. Dikatakan di 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, bunyinya, di mana jiwamu baik dan sehat, maka yang lain akan baik-baik dan sehat-sehat juga. Makanya gara-gara saya kenal ayat ini, saya agak mengkoreksi moto yang kita kenal sejak kita kecil diajar, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Wah kualik. Mestinya corpore sano in mens sana. Saudara, ya. Di dalam jiwa yang sehat baru tubuhnya, rohnya ikut disehatkan. Ini pengaruhnya dari jiwa, pikiran, perasaan, mempengaruhi yang lain. Buktinya apa Pak Pram? Buktinya wong gendeng loh. Pernah lihat orang gila yang tidak pernah pakai baju, tidak pernah mandi, tidak pernah keramas, tidak pernah gosok gigi, tidak pernah sandalan, awut-awutan. Kita lihat, walah, gak tau pilek, gak tau watu. Oh iya saudara, iya. Makan sampah, kita minum air yang dimasak mencret saudara, ya. Aduh, makan makanan yang dimasak aja diare. Ini orang makan sampah menter aja saudaraku, ya. Langsung kesimpulannya tadi wong gendeng loh. Lihat itu, guyu terus saudaraku, ya. Lalu sehat. Keliru. Itu orang gila, jiwanya remuk itu. Luarnya kelihatannya oke, dalamnya not oke. Saudara, KU dalamnya saudaraku, ya. Alkitab itu kebenaran. Jiwanya sehat, yang lain ikut ketularan sehat saudaraku. Sampai muncul ayat, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Bicara hati, bicara perasaan, jiwa itu. Begitu asam lambung naik, minum obat biasa asam lambung mah gak bisa, datang ke dokter.
Begitu dokter periksa kita, emaknya kumat, asam lambungnya tinggi. Pertanyaannya dokter satu, lagi mikir apa om saudara? Ya, lagi mikirin apa tante? Ngono saudaraku ya, pikiran, ngono hubungannya sama asam lambung ternyata saudaraku ya. Itu jiwa itu. Makanya firman Allah itulah kebenaran yang memerdekakan. Bangun jiwa yang sehat. Bangun mental health yang sehat. Sampai ketahuan apa yang kita pilih dan putuskan. Reaksi dan respon kita memuliakan Tuhan di dalamnya. Haleluya. Dan yang terakhir, ini catatan kecil saya, saudara bisa renungkan dan kembangkan. Ini Hana, selain pertama berdamai dengan Tuhan dan dirinya karena terus ngalamin cintanya Tuhan. Walaupun Tuhan menutup kandungannya tetap datang kebaktian. Walaupun Penina menyakitin diajak karena kebaktian tiap tahun datang dampingi, keren saudara reaksinya. Pendetonya nyakitin tetap berjemaah di situ saudara. Ya, tetap tiap tahun doa di situ saudara. Ini orang berdamai dengan Tuhan dan dirinya sampai apapun dan siapapun nggak terlalu ngefek. Ya nyakiti, realitinya sakit, tapi reaksinya tetap keren karena jiwanya juga sehat. Satu lagi yang terakhir yang saya bilang, rupanya Hana membangun iman kualitas kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Faith of kingdom of God yang dibangunnya. Karena Ibrani 12 ayat 28 berkata, hanya kerajaannya yang tak tergoncangkan. Yang lain yang bisa digoncang sudah dan terus digoncang. Supaya nyata hanya your kingdom yang unshakable kingdom. Nah rupanya Hana, dia membangun iman kualitas kerajaan yang tak tergoncangkan. Coba sekali lagi, yang nutup kandungannya Tuhan, dia tetap menaruh imannya sama Tuhan. Gerejanya nyakitin, pemimpin gerejanya nyakitin, dia tetap datang ibadah. Ini orang kualitas imannya kingdom quality, saudara. Ya, unshakable kingdom, saudaraku. Unshakable faith, saudaraku. Enggak pernah bergeser. Wih. Saya waktu baca ceritanya Hana, saya catat poin-poin yang menurut saya jadi pelajaran penting. Terus alamin cinta Tuhan, berdamai dengan Tuhan dan dirimu. Terus bangun mental health yang kuat. Gara-gara kamu mendownload pikiran perasaan kehendak Kristus jadi pikiran perasaan kehendakmu. Dan satu lagi, bangun iman yang tak tergoncangkan. Piye Pak bangun iman yang tak tergoncangkan itu? Matius 7 berkata, ayat 21-24. Orang yang mendengar perkataanku, lalu melakukannya. Ia seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang yang paling kokoh. Datang hujan, datang badai, datang banjir. Ngebrui banyak mobil dan bikin banyak orang tewas. Saudara, ya. Tapi dia tidak pernah roboh. Wih. Ternyata bangun iman mental kualitas kerajaan. Mentalitas kerajaan itu iman yang dengar pelajaran firman, dengar Tuhan perintah dan ngajar apa, dilakukan. Itu cara bangun iman yang kualitas kerajaan. Nah cuman dengar terus dilupakan. Cuman dengar terus lewat, tidak pernah dilakukan. Iya seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir dunia. Datang banjir, datang bullying, datang sikon yang gak enak, datang banyak hal yang pahit. Lalu robohlah dengan dahsyatnya. Wah, saya tutup dengan sebuah cerita yang pernah saya baca dan saya diberkati. Ada seorang ayah, tahu-tahu WA kedua anak putra yang dia miliki. Kalau sempat mampir rumah papa ya hari ini. Ngono tok bunyi WA-ne papa ke si Koko dan si adik, si sulung dan si bungsu. Kalau sempat mampir ya. Begitu dua anak ini dapat WA papanya, pikirannya positif. Bagi sertifikat ya kayaknya bapak saudara, ya. Bagi warisan ya kata. Yang tidak disangka papanya, dua anaknya yang di WA iso teko barengan nih waktu nih. Loh, kamu kok ke rumah papa ngapain? Aku dapat WA dari papa. Loh, saya juga. Aku kok. Wah, bareng. Begitu anak dua datangnya barengan, papanya yang bingung. Loh kalian kok bisa datang barengan? Nggak janjian nih Pak. Ada apa ya Pak? Ternyata papanya bilang, ini loh papa dikasih orang sayur terong. Wah denger itu lemes dua anak ini saudaraku ya. Dipikir deposito mau dibagi saudaraku ya. Sertifikat. Dengar ternyata papanya baru dikirimin orang sayur terong saudara.
Itu pendahuluan yang kurang urapan, saudara. Ya. Terus piye Pak? Saya kan ndak doyan sayur terong, tapi Papa ingat kalian suka. Lah ini kok datengin barengan. Saking bingungnya dan menunjukkan si Bapak tidak bijaksana. Muncul kalimat ini. Kalau gitu anaknya Papa yang sulung silakan milih dulu. Mana terong yang lu mau ambil. Yang enggak lu pilih biar jadi bagian adikmu. Wah itu nunjukin Bapak ini kurang dididik kemarin saudara. Ya. Saking bingungnya dua anaknya yang dia WA, dia enggak tahu kalau datangnya barengan. Loh kok datang bareng? Lalu keluar statement yang kalau Anda dan saya jadi si adik, sakit hati loh dengan Papa kita. Loh kok ngene sih? Kok enggak, udahlah kalian dua milih bareng, enggak ngono kalimatnya saudara. Ya. Anaknya Papa yang sulung, silakan milih dulu. Nanti setelah selesai, sisanya biar bagian adikmu. Waduh, ditulis di cerita itu. Bayangkan kalau Anda jadi si bungsu, apa enggak sakit hati sama Papa? Sakit hati yang kedua, begitu si Koko disuruh milih dulu, api-api dipilihin Koko saudara. Ya, terong yang bagus-bagus dipilihin. Berarti yang kurang bagus atau yang tidak bagus jadi bagian adiknya. Bayangin kalau Anda jadi adik lihat kokomu yang diberi kesempatan pertama sing wapi kabeh dipek DE. Wah, habis sakit hati ke Papa, sakit hati ke Koko loh saudara ya. Di cerita itu ditulis, kalau ndak bangun pengalaman yang keren dengan Tuhan, yang ketiga sakit hatinya sama Tuhan. Karena dia bisa ngomong, kenapa takdirku jadi bungsu bukan jadi sulung saudaraku. Kenapa hari ini terjadi dan gara-gara takdirku bungsu, aku terima yang sisa, saudaraku ya. Saya punya kakak yang terima atau pilih duluan. Tuhan, why? Tuh kalau Tuhan jawab ya jawabnya sederhana, why not? Nah gitu jawabannya Tuhan saudaraku ya. Tapi yang ketiga bisa sakit hati sama Tuhan. Yang keempat, sakit hati dengan sayur terong yang mestinya enggak pernah dia pilih, ternyata jadi bagiannya saudaraku ya. Wah loro hati sama sayur terong ini opo. Tapi yang keren dari cerita yang saya baca ini, si bungsu rupanya berdamai dengan Tuhan dan dirinya. Ketemu Papa yang model beginian, it's okay lah. Dia cuma punya pemikiran, yang punya, yang dikasih sayur terong Papa, jadi sayur terong yang ada sekarang miliknya Papa. Terserah Papa mau ngasih kakak yang mana, saya yang mana. Dan berhubung kita pihak yang diberi, wis manut aja saudara ya. Itu enggak gampang punya kesimpulan itu kalau mental health-nya gak kuat, gak ngono ceritanya. Bunuh Papa, salibkan dia gitu saudara ya. Waduh kan gak pecus, jadi Papa turun gua ganti gitu saudara ya. Keren nih. Kokomu piye? Dia milih yang bagus. Dia cuma berkata, jangan-jangan kalau aku yang jadi kakak, aku buat yang sama loh. Sing ape tak jopok dewe loh. Hal ini jadi pelajaran buat saya. Lain kali kalau sedih momentum ini, kita mesti siap berbagi sama yang lain. Jangan sing ape tok kita ambil. Tapi saya tidak mau nyalakan kakak. Jangan-jangan kalau saya di posisi dia, saya juga buat yang sama seperti dia. Hanya orang yang mentalnya sehat yang iso. Nah gak gitu. Habis nyalip Papa, ngedor Koko. Saudaraku didor saudara. Ya. Bagaimana dengan sayur terong yang gak pernah dia pilih tapi jadi bagiannya yang ternyata sudah gak layak makan, yang sudah rusak. Kalau saya tak tinggal. Wis Pak, aku gak cukup apa-apa mulai Pak saudara. Ya. Resi ono dewe Pak saudara. Ya. Cerita itu saya kaget. Ini cerita biar menginspirasi. Dia angkat semua sayur terong yang gak dipilih Kokonya. Sekaligus bersihin rumah Papanya. Dan dia bawa pulang. Kalau saya, mungkin tak bersihini rumah Papa. Setelah itu sayur terongnya tak buat neng tong sampah saudara. Ya. Tapi ini orang gak. Dia bawa pulang. Dia bilang sama istrinya, saya dari rumah Papa. Dia gak cerita kejadian A sampai Z ke istrinya.
Papa punya sayur terong, koko disuruh ngambil duluan, diambil sing api-api, sing elek-elek tadi bagian kita. Wah, nanti dia bikin istrinya sakit hati sama papa dan kokonya, mertua dan iparnya, saudaraku. Dia enggak cerita itu, dia cuma bilang, ini sayur wis terong wis gak layak makan yang. Tapi kita masih bisa keluarkan bijinya yang. Buat apa kok? Kita tanam yuk di belakang yuk. Karena wis gak layak makan, tapi aku dulu belajar, kalau kita bisa tanam bijinya, kita bakal panen terong. Wah, kemarin pelajaran biologi orang ngoyo melulu keluar kelas, saudaraku ya. Belajar baik-baik. Sikon itu membuat dia dapat hikmat, tanam bijinya, kamu akan nuai terong. Dan tanah yang ada dia coba keluarkan, terongnya udah tidak layak makan, bijinya dikeluarkan. Yang terlalu rusak ya dibuang, tapi beberapa yang masih oke ditanam. Memang beda sama kokonya. Kokonya begitu pulang dari rumah papa, nggawa terong sing api-api, ngomong mbek bojone, nyambel yang ngono saudara. Ya. Ayo kita pesta, ada dessert ini saudara. Ya. Siapin sambelnya, langsung dimakan, ndak mikir panjang. Tapi adiknya yang dapat sikon yang ndak terlalu baik, tahu-tahu punya ide, kita bisa nanam bijinya. Bedanya cuma kita ndak bisa nikmati saat ini, tapi berapa waktu kemudian kita panen terong, saudaraku. Saya waktu baca cerita ini kesimpulannya satu, berdamai dengan Tuhan dan diri kita. Amin. Yang kedua, bangun mental health yang kuat, yang sehat. Terus download pikiran perasaan kehendak Kristus jadi pikiran perasaan kehendak kita. Dan bangun iman yang tak tergoncangkan dengan realita apapun. Sampai realita yang tidak nyaman tetap endingnya jadi cerita yang luar biasa dari anak bungsu yang nanam terong tadi saudaraku. Malam ini siapa yang lagi pahit dengan banyak orang, dengan banyak hal, biar firman ini menyembuhkan kita.